Selamat malam. Selamat malam. Oh, ya malam Ustaz. Yuk. Ih, Iya, ini aku Bang. Ustaz. akun baru ya? Ya, di Tombak kemarin Ustaz. Oh, ya iya 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 iya. Hmm. Eh, eh, Bang, saya agak heran sama ente, Bang. Saya lihat kalau ente di Komal-Komal sekarang lebih banyak ngumpul sama Muslim. Kenapa, Bang? Ya, karena saya melihat konsep ketuhanannya Islam sudah final. Sedangkan konsep Mantap. ketuhanan Kristen simpang siur. Saya tidak mau. Simpang siur, ya iya iya iya. Ustaz lihat ya, saya naik di RK, diturunkan. Naik di Mikana, belum selesai tanya, itu udah turun, Tuhan yang berkati, tak diturunkan. Naik di Bom-Bom, diludahi, coba. Berarti ada yang Masya tidak Allah. beres. Ya, mereka tidak mau mengatakan kebenaran. Maksud ditanya. Sedangkan Pak Ustadz kan siapapun dia, Pak Ustadz terima. Jadi kesimpulannya bagi saya, Pak Ustadz sudah memberikan contoh. Karena zaman sekarang sulit orang menjadi contoh. Mudah memberi contoh, tapi sulit memberi contoh. Dan Pak Ustadz saya salut sudah memberikan contoh yang baik. Buktinya tadi itu ada saya dengar yang naik itu cuman curhat, Pak Ustadz terima kok. Dengan baik. Itu sulit Pak Ustadz, nggak semua bisa begitu. Ya pantas saja saya akan scroll AI KTP. Loh, kok Bang AI KTP ngumpulnya sama Muslim, saya pikir. Enggak sekali dua kali saya lihat, berkali-kali gitu. Makanya kebetulan saya nanya langsung aja kalau kayak gitu sama orangnya. Kira-kira ada yang mau didiskusikan malam ini, emang minta naik. Kalau Bible saya sudah tutup buku karena sudah jelas di situ saya tidak mau belajar kepada sesuatu yang jelas keliru ya atau salah. Iya, keliru. Saya gini Pak Ustadz, analoginya. Saya tidak mau minum air yang dicampur racun satu tetes. Kalau kita tahu dia sudah ada racun walaupun satu tetes, tidak mungkin saya minum. Seperti itu Pak Ustadz. Jadi Betul, saya mau minum betul. air putih yang betul bersih. Nah makanya saya mau nongkrong di room Muslim. Jadi Betul. saat ini Pak Ustadz saya sedang mempelajari buku Syiar Nabawiyah. Alhamdulillah, pelajari Bang, bagus tuh. Jujur Pak Ustadz, baru saya baca sekitar 40-50%. Saya sangat luar biasa ya. Kenapa saya mau belajar buku Syiar Nabawiyah? Karena menurut saya buku Syiar Nabawiyah menjadi salah satu bukti. Karena pertanyaan saya selama ini yang saya belum kenal itu kan Nabi Muhammad. Ya. Kenapa umat Muslim menteladani Nabi Muhammad? Kenapa dia menjadi suri teladannya? Itu pertanyaan saya belum. Makanya saya ingin mengetahui sendiri dan saya membaca buku Syiar Nabawiyah. Dan setelah saya baca luar biasa ya. Beliau dari kecil. Kalau saya salah tolong di Ya, silakan. luruskan Pak Ustadz ya. Beliau dari kecil kan sebelum menerima wahyu dari kecil setelah meninggal ibundanya Aminah dia dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muthalib. Betul. Kemudian wafatnya kakeknya dibesarkan lagi oleh pamannya Abu Thalib. Setelah itu beliau tuh menerima wahyu di umur 40 tahun. Nah, kemudian beliau ini hijrah ke Madinah dan membangun Masjid Nabawi. Betul. Ya, jadi yang saya salut dari beliau ini, dia bertutur kata yang lembut. Kenapa waktu dia mengajar umat agama Islam, menyebarkan agama Islam dengan begitu banyak pada sejaman itu kan kaum Quraisy ini kan sangat keras menantang beliau. Tapi beliau tetap dengan tutur kata yang lembut, dia memberikan teladan yang baik sehingga penyebaran agama Islam waktu itu begitu cepat. Karena meneladani melihat bahwa Nabi Muhammad ini dari kecil beliau sudah dijuluki Al-Amin, yaitu orang yang Al-Amin. Betul. Itu yang saya akui Bang. Jadi kuncinya sebenarnya teman-teman Kristen ini gampang untuk ini ya, belajar aja kenal siapa Nabi Muhammad itu sehingga tidak salah menilai.
tidak gampang digodain. Saya dulu kan belum kenal Nabi Muhammad, Ustaz, jujur ya. Sehingga saya gampang ini, Ustaz. Tapi setelah saya mengenali beliau begitu jujur, sangat sabar, bahkan tidak pernah marah ya. Dan yang saya akui, jangankan beliau, sahabat-sahabatnya Abu Bakar. Abu Bakar itu menyelamatkan satu budak, di mana namanya kalau nggak salah saya baca itu Bilal. Bilal bin Rabah. Iya. Ya, budak itu sudah ditaruh batu di dadanya. Dada ya. Nah, disiksa, tetap dia mengatakan saya percaya Nabi Muhammad, tetap ahad gitu. Kemudian Abu Bakar membeli, sahabat Nabi membeli Bilal itu dengan berapa dinar itu, emas itu. Kemudian dia memerdekakan si budak. Jadi ajaran Nabi Muhammad ini memerdekakan budak-budak, menyatakan Budak-budak, iya. mereka dengan orang yang Beliau prakteknya dulu Bang, Nabi Muhammad itu kan zaman dulu banyak perbudakan tuh kan. Beliau menghapus perbudakan. Gitu. iya betul Ustaz. Gitu. Alhamdulillah Abang mau mempelajari gitu bagaimana cerita jalan cerita sejarah Nabi Muhammad SAW. Baru nih saya akui saya salut sama Anda Bang. Serius. Terima kasih. Jadi intinya Pak Ustaz, jangankan Nabi Muhammad ya, Umar bin Khattab setelah Abu Bakar kan Umar bin Khattab yang menjadi apa, tongkat estafet menerima menjadi khalifah. Khalifah betul. Nah, kata-katanya Umar bin Khattab ini saya salut Pak Ustaz. Pertama dia mengatakan waktu dia menerima itu, dia berkata, jika saya salah, jika saya benar bantu saya. Jika saya salah, luruskan saya. Pemimpin itu luar biasa. Betul. Dari Umar bin Khattab ini Pak Ustaz, saya yakin 1000% bahwa Nabi Muhammad itu sungguh mulia. Kenapa? Karena kalau ada dia turun kepada sahabat-sahabatnya di Sahabatnya betul. Iya. Masya Allah Bang. Makanya saya nggak ragu lagi Pak Ustaz sebenarnya. Udah nggak ragu Pak Ustaz. Allah. 1000% saya yakin agama yang betul. Kenapa Pak Ustaz? Satu ya Pak Ustaz ya. Yang saya lihat dari yang saya baca buku sebenarnya Pak Ustaz, satu, Umar bin Khattab ini Apa itu? di mana beliau waktu penyebaran Islam udah meluas ke Palestina dan Mesir. Syam. Ya. Kemudian ada satu orang Nasrani, orang tua yang punya rumah. Nah, rumahnya ini dibeli oleh gubernur situ supaya dibangun masjid. Betul Ustaz? Betul. Nah, orang Nasrani ini tidak mau. Akhirnya dibongkar, dibangun masjid oleh gubernur. Nah, orang tua ini melaporkan kepada Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab hanya menulis di tulang. Menulis ini kata-katanya, terus dia bilang berikanlah kepada gubernur. Dikirim ke sana, iya. Ya. Yang saya salut, sampai di sana gubernur itu membaca tuh kaget dia. Bangun lagi, suruh bangun lagi rumah. Iya. Betul. Ya. Gak boleh memang kayak gitu. Ya, itu tuh. Jadi yang saya salutnya tuh orang Nasrani itu, orang tua itu, kenapa kok tiba-tiba disuruh bangun? Ya kata-kata di tulang itu berkata, kalau nggak salah ya saya lupa ingat. Tulang ini lebih keras daripada kekuasaanmu. Wah, kaget gubernurnya, langsung disuruh bangun lagi. Akhirnya dibangun lagi Pak Ustaz. Nah, setelah dibangun lagi, orang tua itu berkata, sungguh karena begitu mulia dan adilnya pemimpinmu, saat ini juga akhirnya dia bersyahadat Ustaz saat itu juga. Saya bersaksi, langsung dia bersaksi. Dan dia memberikan tempatnya itu untuk dibangun kembali masjid. Betul. Setelah dia masuk Islam, luar biasa. Itu baru ajaran kasih Ustaz. Karena itu baru ajaran kasih ya Bang ya, terbukti di Islam gitu ya. Betul. Umar bin Khattab itu sangat keras terhadap membela Nabi Muhammad. Tapi dia menghargai walaupun orang itu orang Nasrani, orang Yahudi beda iman. Bukan mengorbankan tempat ibadah. Saya bukan membandingkan Yesus ya, tapi saya kalau saya ingat kembali waktu Iya. Jangan diobrak-abrik gitu Bang ya. Iya. Kok inget perusuh sih Satpol PP itu.
Iya 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 iya. Kalau saya timbang Pak Ustadz, yang mengatakan ajaran kasih itu malah bahkan hanya sahabat Nabi dia bisa melakukan itu. Apalagi beliau ya, dan seorang Nabi Rasul gitu. Jadi contoh dan teladan Nabi Muhammad ini memang betul-betul diimplementasikan oleh umat Muslim kalau saya lihat. Kenapa saya sendiri Pak Ustadz pernah mengalaminya. Kalau di Katolik itu kan hari Sabtu kan ada misa pertama. Nah, jadi waktu bulan puasa itu jam 6 sore biasa mau dekat buka puasa tuh kami di lampu merah tuh kan mereka udah teman muslim ini udah tahu kalau kami itu mau ke gereja pakai kemeja, ya kan, pakai celana panjang, sepatu. Nah, di situ mereka membagi-bagikan makanan tuh, tajil, jajan teman-teman Islam ini. Jadi walaupun kita Kristen mereka bagi. Iya. Betul mengimplementasikan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Sesungguhnya apabila semua umat Muslim melakukan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, berlaku adil, beliau jujur, sabar, beliau sangat dermawan ya. Beliau membela orang yang sengsara, yang miskin, beliau mengangkat derajat budak-budak. Saya baca itu Pak Ustadz, saya geleng-geleng kepala, saya tidak percaya. Begitu besarnya kasih dan Nabi Muhammad itu. Makanya sungguh Islam adalah konsep ketuhanan yang benar Ustaz, dan Nabi Muhammad betul-betul utusan yang betul. Kenapa demikian bagi saya? Karena konsep ketuhanan Islam mereka memiliki satu Tuhan, satu kitab suci yaitu Al-Quran, satu Nabi yaitu Nabi yang menyempurnakan seluruh agama. Terima kasih Ustaz. Betul. Jadi kesimpulannya 99% saya memilih Islam. Tinggal bersyahadat aja Ustaz. Dan saya pada tadi saya ingin bertemu dengan sosok seseorang yang saya mau ke Makassar. Bang Juma. Ya. Langsung gitu di Makassar syahadatnya. Syahadat langsung gitu Ustaz, rencananya. Alhamdulillah. Kalau dikabulkan. Karena sampai saat ini semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan hajatnya gitu ya Bang ya. Semoga juga memanjangkan umur Anda gitu. Apa yang Anda hajatkan itu terkabul gitu. Amin ya rabbal alamin ya teman-teman. Terima kasih Pak Ustaz. Satu ayat Pak Ustaz yang bikin saya sadar ya. Saya pernah baca di Galatia 1 ayat 11. Ya, sebelum itu saya pernah baca di 2 Yohanes 1 ayat 5 Pak Ustaz. 5. Ya, di situ siapa penyesat itu? Yaitu mereka yang tidak mempercayai bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Dialah penyesat dan antikristus itu. Kemudian tidak sengaja saya itu baca di Galatia 1 ayat, saya teringat Galatia 1:11 kesaksian Paulus. Di situ jelas, sebentar ya saya bacakan Pak Ustaz ya. Itu tidak. Silakan. Ya Maria. Nah kan teman-teman lihat, kalau orang yang mau berpikir cerdas kan dia kan. Kalau orang masuk Islam mu'alaf itu rata-rata pintar gitu. Pintar mereka belajar masalahnya. Baik Ustaz. Di 2 Yohanes tadi ya, 2 Yohanes 1 ayat 5 itu, penyesat itu adalah mereka yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Dialah penyesat dan antikristus itu. Itu kata Yesus kan. Di Galatia 11, bagaimana Paulus menjadi rasul, judul perikopnya tertulis, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Dengan jelas bukan manusia katanya, Paulus menegaskan bahwa bukan manusia yang memberikannya, melainkan pernyataan Yesus Kristus. Jadi dia mengatakan Yesus bukan manusia. Siapa lagi? Iya. Nabrak gitu ya. Beda. Iya. Ngerti. Jadi nyambung di situ Pak Ustadz. Jadi saya ingat di Filipi 1 ayat 15, di situ 16, di situ jelas Pak Ustadz. Mereka ini memberitakan Kristus karena di sini tapi jadi di Filipi 1 nih ayat 18 Pak Ustadz ya. Tetapi tidak mengapa
sebagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Jadi kalau mau dusta, mau apa. Jadi saya teringat Ustaz. Oh, ada teman-teman apologet Kristen yang pakai kerudung. Ada yang Iya. Kemarin ada juga bang naik ke tempat saya, ngakunya murtadin. Saya murtadin katanya. Oh, iya. Saya tanya aja, ya wudhu itu berapa rakaat? Katanya 3 gitu. Memang betul-betul udah tipu daya dusta dalam segala hal. Aduh. Jujur Pak Ustaz. Saya tadi pertama saya udah mengatakan dari awal tadi, saya sangat salut sama Pak Ustaz. Kenapa? Karena Pak Ustaz itu menerima mau menerima siapapun dia yang naik tanpa memilih-milih. Terbukti itu loh. Tadi orang hanya curhat, Pak Ustadz mau meladeninya. Jadi ada contoh dan ada yang saya ambil dari Pak Ustadz itu. Oh, inilah orang yang bisa kita menjadi teladan. Maksudnya ada teladan yang Pak Ustadz ikuti di situ. Dan Pak Ustadz mengikuti suatu teladan sehingga Pak Ustadz berlaku seperti itu. Kalau orang tidak mengikuti suatu teladan tidak mungkin dia berlaku seperti itu. Karena teladan yang diikuti bisa apalagi kalau bukan suri teladan yang Nabi Muhammad kan seperti itu. Betul. Saya pun juga berusaha bang, lagi berusaha juga mengikuti teladan Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Saya berusaha gitu. Mantap. Jadi seperti itu. Kapan ke Makassarnya kira-kira bang? Ya. Tapi sebelum itu ada satu pertanyaan saya Pak Ustadz yang mengganjil. Boleh Pak Ustadz? Boleh saya tahu kapan ke Makassar nanti? Ya, setelah saya bertanya ini dan saya dapat jawaban dari Pak Ustadz. Oke. Begini Pak Ustadz, kenapa saya naik ke Pak Ustadz? Karena ada pertanyaan yang tidak boleh saya simpan dalam hati dan saya ingin bertanya kepada orang yang benar mengerti gitu. Karena itu kan sudah Ustadz ya, jadi wajar kalau saya bertanya. Mohon maaf, saya ingin bertanya tentang Nur Muhammad. Karena itu saya masih belum mengerti dan saya belum pahami. Karena waktu saya belajar tentang Bible, Yesus pernah berkata, sebelum Abraham ada, saya sudah ada. Saya memahami perkataan Yesus itu, saya memahami bahwa Yesus berkata, mungkin perancangan sudah ada untuk Yesus itu. Jadi setelah Musa saya akan turunkan Isa. Itulah Yesus. Maksudnya pemahaman saya seperti itu. Yesus memang sudah ada rohnya di surga, bahwa Tuhan udah siapkan utusan nabi-nabi ini gitu. Nah, yang pertanyaan saya tentang Muhammad, apakah sama seperti pemikiran saya atau bagaimana Gus? Tentang Kalau masalah Nur Muhammad itu bang, kita belajarnya itu di bagian tarekat hakikat ma'rifat di situ, ya, di bagian itu, ya. Kalau syariat Islam kan fikih dan yang lain-lainnya. Nah, seperti yang abang katakan tadi, itu belajarnya di bagian hakikat. Nur Muhammad itu juga ciptaan bang. Bedakan dengan zat. Ya, jadi tafakkaru fi khalqillah. Pikirkanlah ciptaannya. Wala tafakkaru fi zatillah. Jangan pikirkan zatnya. Jadi itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nur Muhammad gitu. Itu biasanya orang-orang yang mempelajari hakikat bang. Kenapa dengan itu? Ya, karena saya pernah lihat ada scroll, saya mendapatkan di mana tausiahnya Ustaz Abdul Somad ya. Mengatakan bahwa Nur Muhammad itu sudah ada sebelum diciptakannya dunia. Iya, itu berlandaskan dalil ini bang. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu dalil Qur'annya. Kami utus engkau ya Muhammad untuk apa? Untuk rahmat semesta alam. Oh begitu. Nah, gitu. Berarti benar ya. Beliau ini memang nabi untuk menyempurnakan semua nabi ya, nabi terakhir. Iya. Bisa saya gitu maksudnya bang. Terjawab kan? Terjawab. Alhamdulillah. Ya, saya salut bang. Anda itu orang yang banyak baca, banyak berpikir. Salut saya. Serius. Serius bang. Nah, saya tidak mau Pak Ustadz jatuh di lubang yang sama karena hanya keledai
yang jatuh di lubang yang sama. Saya tidak mau dikatakan keledai, yaitu hewan yang jatuh di lubang yang sama. Karena dulu saya pernah buat kesalahan, saya tidak mau terulang lagi. Saya ingin menjadi Islam yang betul, orang yang beragama, yang taat kepada Tuhan yang kita, tunduk, takluk seperti kata Edis kan, tapi kepada yang betul, gitu. Taat iya. kepada Edis. Iya. Aduh. Alhamdulillah bang kalau begitu. Nah tadi pertanyaannya, kapan ke Makassarnya? Ya, saya lagi minta izin, ajukan izin, dan izin saya itu sudah sampai di redaksi ya, tinggal di konfirmasi aja Pak Ustaz. Saya tunggu konfirmasinya. Setelah saya dapat izin itu, saya akan konfirmasi dulu. Kan kebetulan saya dulu pernah dikasih nomornya Bang Handi. Jadi saya akan aktifkan nomor itu dan sempat saya blokir itu Pak Ustaz. Jadi saya aktifkan, saya hubungi beliau, apakah cuma ada di sana atau bagaimana. Kalaupun misalnya Tuhan berkehendak lain, saya tidak dapat izin, ya bisa saya lewat Pak Ustaz juga gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan, karena bersyahadat itu kan yang penting iman, kepercayaan kita. Betul. KTP akan saya serahkan entah kepada, tergantung situasi Pak Ustaz. Jadi kita belum bisa, makanya di Islam itu mengatakan apa? Jika Tuhan berkehendak, insya Allah ya. Ya, jadi kita Insya Allah betul. Karena Tuhan yang berkuasa, bukan kita. Betul. Kan gitu. Saya percaya itu ya. Saya boleh berencana, tapi kalau Tuhan berencana lain, itu terjadi. Betul. Allah Akbar. Saya bersyukur. Allah Akbar. Ya, luar biasa ya. Pesan saya kepada umat muslim yang lain, berbahagialah teman-teman, karena kalian berada di jalan yang betul. Karena saya untuk menemukan cahaya di Islam itu sangat luar biasa, saya belajar Bang. Pelik, betul-betul rumit, sulit, banyak baca gitu Bang ya. Betul. Dan pertama banyak pendengar juga Pak Ustaz. Banyak mendengar juga. Ya, betul. Baik Pak Ustaz. Alhamdulillah. Ya, Pak Ustaz nggak nanya satu penyebab saya betul-betul mau syahadat. Ada satu Pak Ustaz. Saya mengikuti perintah Yesus di mana di Markus 12 ayat 29. Karena hukum terutama, Yesus berkata, hukum terutama hai orang Israel, dengarkanlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan Esa. Tuhan itu Esa. Iya, betul. Tuhan Allah kita berarti Yesus juga Pak Ustaz. Seumpama. Esa itu. Iya. Kan Tuhan Allah kita berarti termasuk Yesus juga. Sama seperti saya mengatakan, bos saya adalah Ustadz Yusuf PI, bos kita. Berarti saya dan teman-teman itu. Kita kan Gitu. saya. Berarti Yesus juga punya Tuhan. Seperti itu Pak Ustadz. Iya betul. Wa ilahukum ilahu wahid. Di dalam Qur'annya seperti itu. Wa ilahukum ilahu wahid. Ya. Gitu. Jadi terima kasih banyak Ustadz ya. Sama-sama Bang Ai. Seandainya nanti saya tidak jadi ke Makassar atau bagaimana, boleh saya bersyahadat di Pak Ustadz ya. Insya Allah ya, semoga dipermudah gitu ya Bang ya, dan semoga Anda diberikan kesehatan, rezeki yang bagus juga gitu ya, dan bisa bersyahadat dengan Bang Zuma tatap mata langsung di Makassar ya. Ya. Itu memang cita-cita saya Pak Ustadz. Mudah-mudahan hajatnya terkabul, permudah ya Allah, amin Allahumma amin. Terima kasih Bang. Ya, sama-sama Pak Ustadz, saya izin pamit. Baik. Tetaplah Syukur. menjadi contoh yang baik Pak Ustadz. Luar biasa. Terima kasih atas dukungannya. Ya. Oke. Termenung juga saya teman-teman lihat Bang Ai KTP itu. Dulu lawan diskusi saya, saling berbantah-bantahan. Dia mau belajar ke sana ke sini. Akhirnya ujung-ujungnya apa yang dia temukan? Tuhan yang betul itu adalah Tuhan yang ada di dalam agama Islam. Kayak gitu. Saya mendoakan beliau ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan Bang Ai KTP tadi ya. Dia ketika dia bersyahadat nanti, semoga dia ditutup usianya dengan Islam, dengan iman, dan dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.